Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 6 Agustus 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang menyertai dan melindungi kami dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi ini. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan terlebih melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Hosea 14 ayat 1 sampai ke 9. Hosea 14 ayat 1 sampai 9. Samaria harus menanggung kesalahannya, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda, dan kami tidak akan mengatakan lagi, Allah kami kepada buatan tangan kami. Sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murka aku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dulu Gersang Kini Subur. Dolona marangke, totemo malompo. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seburuk dan seberat apapun masa lalu, tidak ada yang terlalu berat untuk diubah. Selalu ada cara untuk bangkit dari keterpurukan menuju sebuah pemulihan. Ibarat sebuah tanah yang tandus, tidak akan selamanya tandus jika dirawat dan diberi pupuk yang baik. Kehidupan bangsa Israel terpuruk karena dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan hidup dalam dosa. Karena hidup jauh dari Allah, mereka seperti tanah kering dan gersang yang tidak menghasilkan buah, bahkan hampir mati. Tidak ada yang dapat bertahan hidup jauh dari Allah. Ketika mereka berusaha mencari keselamatan kepada bangsa Asyur, semua itu sia-sia. Allah yang penuh kasih tidak ingin umatnya terus-menerus terpuruk hingga mati. Oleh karena itu,
Melalui Hosea, Allah mengajak bangsa Israel untuk segera berhenti berbuat dosa dan berbalik untuk menjadi umat pilihan yang dikasihinya. Bahkan Allah menjanjikan pemulihan bagi umat yang bertobat kepadanya. Mereka akan pulih. Mereka akan kembali subur, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Bapak Ibu terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita pernah merasa hidup dalam kekeringan dan kegersangan, putus asa dalam menjalani hidup. Terkadang ketika kita berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak juga didapatkan, bahkan kita semakin terpuruk. Tuhan ingin menyuburkan kita, memberikan kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya, yang bukan hanya berkat-berkat jasmani, bahkan lebih daripada itu, berupa berkat kehidupan kekal dalam Kristus. Baiklah kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa kita, serta setia pada jalannya, maka Tuhan yang penuh rahmat akan menjadikan kita seperti pohon yang subur, berakar kuat dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan pagi ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau akan memulihkan kehidupan kami di saat kami kembali kepadamu. Tiliklah hati kami Tuhan, pikiran kami, agar selalu berpaut pada Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami, bukan mengandalkan orang di sekitar kami, bukan mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan, tapi Engkaulah sandaran kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk janji-Mu dan firman Tuhan yang kami boleh renungkan pagi ini. Bapa dalam surga, pagi yang indah ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menilik mereka, memberkati obat-obatan dan perawatan yang mereka alami. Biarlah mereka boleh segera pulih kembali dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu berdoa juga Tuhan untuk Oma dan Opa yang kami kasihi. Berkati, lindungi mereka. Biarlah mereka boleh menikmati hari-hari dalam usia-usia indah mereka, sehingga mereka boleh tetap menjadi teladan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka boleh beraktivitas dalam lindungan Tuhan dan boleh mempersembahkan karya mereka untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai hal. Mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik seturut kehendak-Mu. Dalam berbagai permasalahan hidup, biarlah mereka juga menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan yang menolong untuk keluar dari permasalahan masing-masing. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Biarlah kami boleh melewati hari ini dengan penuh sukacita, mempersembahkan karya kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa persembahan kami yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan yang memampukan kita melewati setiap hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.